Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dengan Bapak Haji Sopyan Lembah, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Sopyan. Waalaikumsalam Pak Dokter. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Sopyan tadi sudah melaksanakan anjuran dokter untuk berjemur di pagi hari? Alhamdulillah, 15 menit. 15 menit. Udah keluar punya. Ya, untuk sehat karena untuk olahraga udah dibatasi juga. Jadi aku berjemur saja, ya, supaya keluar keringat. Tapi warung kopi tetap jalan. Iya, di warung kopi tetap kita social distancing kan, sambil berjemur di situ. Sambil berjemur minum kopi. Alhamdulillah. Seperti itu. Karena kita harus selalu ceria supaya imun kita tidak menurun. Itu yang betul, ceria dan tetap punya visi ke depan. Jangan mati keinginan. Jika seperti itu. Kemarin saya lihat ada anjuran dari Pak Sopyan, Kak Ian, untuk menanam di rumah. Seperti apa sebenarnya itu? Iya. Itu begini, ini diinspirasi dari gerakan teman-teman yang dikembangkan di Pemda Kabupaten Banggai. Jadi kita tahu bahwa ini pandemi ini masih panjang. Jadi semakin hari kekuatan ketahanan pangan kita itu semakin berkurang kan gitu, karena kita dibatasi dengan aktivitas. Nah, ketika aktivitas dibatasi maka tentunya kita juga harus menyiapkan secara mandiri kebutuhan pangan kita. Nah, teman-teman di Kabupaten Banggai itu mendorong masyarakat mulai dari sejak bulan Maret itu melakukan misalnya ketahanan pangan mandiri di setiap rumah tangga. Jadi mereka mendorong yang sederhana aja dengan cara menanam di pot, itu menanam tomat, menanam rica, dan menanam bawang, menanam sayur-sayuran. Yang pada intinya nanti ketika ini berlanjut terus sampai Mei Juni itu minimal mereka sudah bisa panen untuk memenuhi kebutuhan pangan yang paling sederhana misalkan itu. Nah, mulai mereka dan alhamdulillah masyarakat Kabupaten Banggai yang saya dengar dari report Pak Wakil Bupati itu melakukan itu, dan ini bagus, gitu, bagus untuk sebuah model contoh ketahanan pangan keluarga. Saya pikir saya perlu mewacanakan itu keluar bahwa kita bisa secara mandiri gitu, menyiapkan ketahanan pangan tanpa banyak bergantung kepada pemerintah. Kayak seperti itu. Mungkin itu salah satu cara juga supaya menghilangkan rasa bosan di rumah. Salah satunya juga ya, itu yang paling penting. Saya terus terang saja dengan adanya work from home sekarang, berat badan bertambah. Kita bosan. Untung ada Zoom ini, kalau nggak ada Zoom kita, waduh, video call juga kita sering lakukan, tambah Zoom lagi, kumpul lebih rame lagi. Insya Allah, kita buat enjoy aja, sambil work from home tapi tetap enjoy. Hanya sekarang hari ini saya harus masuk kantor. Ini di kantor ini. Oh, di kantor. Ini kan tidak terasa kita 1 bulan bekerja dari rumah dan kelihatannya saya lihat di jalan itu mulai ramai kembali. Kira-kira seperti apa evaluasi Ombudsman selama sebulan ini? Iya, memang kita Ombudsman sejak awal itu mencoba mendorong pemerintah untuk berani mengambil kebijakan soal karantina atau yang lebih populer dengan lockdown. Kenapa Ombudsman mendorong itu? Karena secara teori, secara standar penanganan itu yang memang yang benar adalah kita harus melakukan lockdown dengan segala konsekuensinya. Tapi gubernur selaku pimpinan daerah dengan dewan itu mengambil kebijakan yang berbeda. Mereka bilang tidak lockdown, tidak menutup semua akses, tapi melakukan semi lah seperti itu. Jadi pintu-pintu pintu masuk mobilitas masyarakat lewat darat, lewat laut itu tetap ada, tapi diawasi. Nah, saya mengatakan Ombudsman bahwa
boleh saja kebijakan seperti itu, tapi konsekuensinya kita menempatkan penanganan COVID ini kepada garda terdepan yaitu rumah sakit. Berarti kita siap-siap seperti katakanlah bahasa saya cleaning service begitu. Kita akan terus menerima ODP, menerima apa yang namanya surat PDP, dan kita suspek itu pasti akan masuk karena pintu masuk ke provinsi ini terus terbuka gitu. Apalagi lewat bandar udara, dan di 1 bulan awal itu kita bisa cek bahwa carrier itu daripada COVID ini adalah mereka yang sering berkeluar sering melakukan kunjungan keluar daerah, terutama dari daerah pandemi seperti Jakarta. Hampir semua pasien yang dirawat itu adalah yang memang melakukan kunjungan dari Jakarta. Nah, akhirnya mereka menjadi carrier di daerah kita ini. Seharusnya kalau kita mau pakai kebijakan standar utama itu langsung melakukan lockdown, seperti yang dilakukan di Cina juga misalkan, meskipun di beberapa daerah tidak berhasil, tapi di beberapa negara tidak berhasil, tapi ketika Cina melakukan itu, dia memutus mata rantai carrier itu. Dengan segala konsekuensinya, negara harus siap. Kalau dilakukan lockdown, kelihatannya boleh cuman pemerintah daerah tidak jujur menyatakan bahwa sebetulnya daerah kita belum siap melakukan lockdown karena banyak konsekuensi yang dilakukan, kan begitu. Saya membaca persiapan rumah sakit di Sulawesi Tengah itu sudah ada 22 rumah sakit rujukan, kemudian ada 52 dokter ahli penyakit dalam, kemudian ada 3 ahli paru-paru dan 6 ribuan perawat yang disiapkan. Saya kira ini persiapan yang bagus, tapi ini kan cara kita melawan COVID ini sebetulnya bukan hanya menyiapkan rumah sakit. Rumah sakit itu jalan terakhir. Tetapi yang kita harus utamakan itu adalah mencegah transmisi antar orang yang sudah ada di Kota Palu ini misalnya. Nah, kalau kita perhatikan di swalayan-swalayan itu awal-awalnya standar pencegahan itu berjalan. Tapi kalau kondisi sekarang, saya lihat di beberapa tempat cuci tangannya saja sudah tidak ada airnya. Bisa juga tidak ada air, tidak ada sabun, kemudian antrian itu tidak berjarak. Nah, saya lihat ada kebosanan masyarakat dalam kurun waktu 1 bulan ini. Nah, kalau ini terus berlanjut dan pemerintah kita tidak melakukan langkah-langkah yang radikal untuk mengatasi ini, saya khawatir nanti kita kewalahan di bulan-bulan yang akan datang. Bagaimana komentar Pak? Iya, saya sepakat dengan itu karena memang kami sudah memprediksi bahwa ketika kita tidak mengambil kebijakan tentang lockdown, maka yang dikedepankan itu adalah social distancing dengan physical distancing. Itu konsekuensi. Konsekuensi kedua, menempatkan garda terdepan penanganan COVID ini ada di rumah sakit, melakukan perawatan-perawatan. Kita akan melihat dari titik puncaknya ini, ternyata kita belum puncak. Gitu. Kalau dari hitungan-hitungannya, bisa jadi di bulan Mei dan Juni itu baru ada puncak, karena memang kita tidak kaku, tidak kita keras atau radikal untuk melakukan pemutusan transmisi antara carrier dengan masyarakat. Nah, ketika di swalayan seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa muncul masyarakat mulai muncul lagi, harusnya kan tidak seperti itu. Ada kebosanan orang social distancing di rumah. Saya sendiri bosan. Saya harus berkantor terpaksa. Sekarang sudah 1 minggu ini saya sudah masuk kantor terus dengan pembatasan-pembatasan. Asisten saya malah saya suruh di rumah. Nanti bergiliran saja mereka masuk. Tapi ternyata juga ini kebosanan. Nah, yang paling berat ini adalah ketika kita tidak memilih yang radikal dengan lockdown, ya seperti ini. Munculkan kebosanan. Harus muncul gerakan masyarakat yang inovatif bagaimana mengatasi kebosanan di rumah. Satu hal saja, masyarakat di Palu kita ini kan suka di warung kopi. Ya. Di beberapa tempat di Kota Palu ini warung kopi itu sudah banyak yang tutup, tapi banyak warung kopi juga tidak bisa ditutup karena di situ aparat keamanan, di situ juga ombudsman, di situ juga para pegiat-pegiat media. Bosan di rumah, datanglah di warung kopi. Jadi sehingga satu-satunya warung kopi yang pasti ramai
itu dengan segala pembatasan social distancing, kita adalah warung kopi di K3 misalkan. Itu nggak bisa dihapus. Kalau itu dihapus, mau lari kemana lagi kita mengatasi kejenuhan di social distancing itu, Pak Bakri. Jadi saya pikir perlu ada inovasi-inovasi. Salah satunya Zoom meeting ini juga salah satunya mengatasi kebosanan. Tapi lama-lama juga 2 minggu kami Zoom meeting juga tidak mampu membunuh waktu kita. Bosan juga lama-lama kita di Zoom meeting ini. Ada namanya sosial kebutuhan sosial kita yang harus bertemu dengan orang begitu secara fisik. Kita harus berdiskusi, apalagi kalau pegiat-pegiat informasi nggak ketemu narasumber langsung tuh karena nggak enak gitu, harus wawancara. Nah, tapi kan harus menggunakan protap kan begitu. Seperti Pak Bakri sendiri, kalau hanya lewat Zoom begini ada satu hal yang hilang. Ada yang hilang yang kita tidak dapatkan ketika kita harus bertatap langsung kan begitu. Nah, jadi itulah problematika kita dan ini harus konsekuensi harus kita terima. Satu hal bagi Ombudsman, penegak hukum dalam halnya ketika kita menerapkan, kita kan belum PSBB ya, kita belum, masih longgar, tapi kelihatannya kalau dulu saya ingat sekali Pak Gubernur sampai belum mengambil lockdown, itu adalah karena kita masih punya ketergantungan soal alat swab yang kita tidak punya di lab di Sulawesi Tengah. Nah, sekarang alat itu sudah dibeli. Nah, saya ingin mendorong, kalau memang barang itu sudah ada, kemudian rapid test juga sudah ada semua, nah, bagusnya, ayo kita ajukan PSBB. Kita coba, kita memutus mata rantai ini. Ingat, 1 bulan terakhir ini, angka terus naik. Angka pasien yang dirawat itu terus sekarang menembus angka 22 atau 23. Nah, hari ini akan naik kan ada 3 korban yang baru masuk, mungkin sekitar 25 atau 26. Kemudian angka ODP itu naik terus sampai ratusan. PDP juga naik terus, itu yang terpantau. Yang paling repot ini kan yang tidak terpantau di kabupaten kota. Jadi ini kan soal pilihan, apakah kita mau susah berlama-lama, artinya tidak terlalu susah tapi mungkin prosesnya lama, atau kita ambil kebijakan yang radikal, susah sekalian tapi jangka waktunya tidak terlalu lama. Nah, disinilah saya, Ombudsman hanya mengingatkan. Kami hanyalah magistratur of influence. Kami mengingatkan Pemda. Tapi kebijakan ini ada sama gubernur. Saya percaya sama gubernur karena beliau adalah orang ahli kesehatan. Latar belakang pendidikannya beliau. Tentu beliau mempunyai pertimbangan khusus. Nah, salah satu pertimbangan itu adalah alat swab. Dan beliau sekarang sudah mengambil kebijakan minggu kemarin membeli. Pertama kali di Indonesia itu adalah Pemprov yang membeli alat itu adalah Sulawesi Tengah. Nah, ini kita harus lihat seberapa besar efektivitas pembelian barang itu, kemudian seberapa besar setelah itu diambil kebijakan yang radikal atau tidak. Kita akan menunggu. Kalau saran saya, kalau sudah dibeli alat ini, sudah bisa dioperasikan, alat rapid test juga sudah bisa kita pakai, coba kita tutup dulu 14 hari, kita ajukan PSBB. Tutup jalur udara, darat, dan laut. Itu kalau komentar kita lihat. Ayam soal yang di Kabupaten Toli-Toli seperti apa itu? Kemarin ada viral Bupati Toli-Toli sempat menutup perbatasan. Bagaimana responnya? Iya, jadi begini, Pak Ale Bantilan ini termasuk figur yang saya suka pada saat penanganan COVID ini. Beliau tahu pembisiknya, tim worknya itu tahu bahwa harus ada lockdown total. Meskipun dia pada intinya tidak juga bisa secara total, tapi dia melakukan sesuatu yang proses pendidikan kepada masyarakat bahwa dia harus stop. Dia bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakatnya beliau. Dia tutup secara tanpa mendapat persetujuan dari kementerian, dari pusat misalkan, dan bahkan tidak dari gubernur sendiri. Saya ingat sekali dalam telekonferensi dengan gubernur, dia mengatakan, saya berani ambil keputusan dan saya bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat saya. Nah, ini yang kita butuhkan gitu. Insya Allah, Toli-Toli belum jebol ini. Kayaknya belum jebol. Karena yang masuk itu dari Buol, yang pandemi yang masuk itu suspek. Bukan dari Toli-Toli. Nah, kita lihat seberapa efektif ketika dia melakukan lockdown itu. Artinya
buat saya itu Pak Bupati Toli-Toli bagus untuk sebuah motivasi untuk melakukan inilah kebijakan yang harus saya ambil, dan beliau tidak dibuktikan dengan itu. Beliau menyiapkan konsekuensinya, dia menyiapkan sembako dan dia sendiri turun ke lapangan di masyarakat dengan gaya beliau yang menurut orang, oh ini bukan seorang birokrat, tapi gaya seperti itu dibutuhkan pada saat seperti sekarang. Beliau berani mengambil kebijakan dan dia turun langsung bertemu dengan masyarakatnya. Nah, itu yang kita butuhkan. Nah, semoga di kabupaten lain seperti itu. Dan saya lihat beliau bisa memanfaatkan ruang sosial media untuk mempengaruhi masyarakatnya. Nah, yang lain, pimpinan-pimpinan daerah yang lain kurang aktif di media untuk mengirim pesan bahwa sebetulnya masyarakat harus sabar karena kita ini situasinya tidak sedang baik-baik. Nah, ruang yang ada tersedia sangat luas, tapi kita lihat sangat jarang dimanfaatkan oleh pimpinan daerah untuk tampil di masyarakat, memberikan himbauan seperti itu. Contohnya kemarin Pak Sofian kan dengan sederhana menyampaikan mari kita menanam, itu kan pesannya sangat luar biasa, dan itu tidak terlalu mahal untuk menyampaikan itu. Kenapa ini sulit dilakukan oleh pemerintah daerah? Iya, jadi begini, kita artinya minta maaf. Standar seorang pemimpin itu dia tidak bisa, dia hanya bisa duduk di sebuah kantor istana yang megah, tapi dia harus turun di masyarakat. Pada saat seperti sekarang ini, proses edukasi masyarakat itu menjadi hal yang penting dalam penanganan COVID ini. Olehnya, untuk bisa melakukan sarana edukasi yang efektif, tidak ada jalan lain, dia harus menggunakan media, segala media. Dia lakukan turun ke lapangan. Ada beberapa daerah dia menggunakan bahasa lokal, kemudian dibuatkan videonya dan di-share kemana-mana. Dia menggunakan media sosial, Facebook, Instagram. Harusnya begitu seorang pemimpin begitu. Jadi nggak boleh. Wah, ini zaman udah zaman informasi, bukan hanya perintah kiri kanan, bukan begitu. Gunakan media. Nggak perlu dia turun, tapi dia gunakan media, wah luar biasa. Dia bikin video-video begitu. Dan jangan pakai bahasa Pak Ale Bantilan luar biasa dengan Wabub Banggai. Luar biasa. Saya suka yang begitu. Mana Buol? Mana Buol nih? Padahal beliau adalah seorang dokter. Jadi KIE itu koordinasi, informasi, dan edukasi dalam penanganan COVID itu penting. Nah, salah satunya adalah menggunakan sarana media sosial ini. Jadi kalau melihat apa yang diinginkan oleh seorang bupati Toli-Toli, itu sampai ke masyarakat dengan cara dan gaya beliau dengan menggunakan media sosial. Banyak sekali video bertebaran dan itu semua orang baca, orang lihat. Orang di kampung pun ketawa setengah mati melihat gaya bupatinya. Dan sampai itu. Nah, ini saya harusnya begitu. Kalau seluruh bupati juga melakukan itu, saya pikir insya Allah kita bisa menangani COVID ini. Oke, terima kasih Pak Haji Sofian Lembah, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah yang bersama saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan krisis ini segera berlalu dan kita bisa menjalankan kembali aktivitas seperti biasa. Saya akhiri untuk sementara, insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.